Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Ya, kali ini saya ingin sharing tentang cara mudah melipat gandakan rezeki. Ya, ini tema yang menarik biasanya ya kalau tentang rezeki gitu. Ya, ini penting sekali memang untuk kita ketahui ya, sehingga kita mudah-mudahan selalu ya dilimpahi banyak rezeki gitu. Nah, bagi saya kunci untuk mampu gitu ya, untuk melipat gandakan rezeki atau memudahkan rezeki itu datang, kuncinya adalah syukur. Ya, ini bukan rahasia lagi sebenarnya ya. Semua orang juga tahu bahwa syukur itu sangat penting dan itu memudahkan gitu ya untuk setiap orang untuk dapat menarik rezeki lebih banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menegaskan gitu ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita mampu bersyukur, itu tuh Allah akan melipat gandakan rezeki untuk kita. Tuhan akan melipat gandakan rezeki untuk kita. Nah, kadangkala kita tuh sudah tahu itu ilmunya gitu, udah ngelotok di luar kepala ya, ilmu tentang syukur, bahwa ketika kita bersyukur pasti ya Tuhan akan menambahkan rezeki untuk kita. Tetapi kadangkala ya teman-teman, kita itu sering lupa ya untuk bersyukur. Kadangkala karena kita mungkin impiannya itu terlalu panjang gitu ya, angan-angannya itu terlalu panjang gitu, sehingga kita sulit sekali untuk merasakan syukur tentang apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ketika kita bersyukur itu bukan seberapa banyak rezeki yang ada di dalam genggaman tangan kita, itu bukan. Tetapi bagaimana hati kita itu merasakan syukur gitu ya, syukur dengan apapun yang sudah diberikan Tuhan saat ini. Ya, meskipun di dompet gitu ya, ada hanya 10.000 misalnya, mampu nggak untuk tetap bersyukur? Kadang-kala kan kita ketika duitnya sedikit, apalagi duitnya nggak ada gitu ya, minus malah karena banyak hutang mungkin ya, yang ada adalah bukan syukur, setiap hari itu ngresulo atau mengeluh gitu ya. Nah, ketika kita yang dipancarkan dari dalam hati kita itu ngresulo, banyak mengeluh gitu ya, itu adalah lawan dari syukur, sehingga sudah jadinya gitu ya, rezeki itu akan sulit masuk ke dalam arena kita gitu ya, ke dalam diri kita tuh sangat sulit. Karena apa ya? Karena kita setiap harinya tidak bisa memancarkan vibrasi syukur gitu ya, tetapi setiap harinya tanpa disengaja ya, sengaja maupun tidak gitu, itu tuh kadangkala ketika kita belum mampu mengakses syukur, setiap harinya tuh kita jadinya banyak sekali keluhan ya, ngresulo, mengeluh gitu ya, komplain dan lain sebagainya. Kayaknya kita tuh sudah bersyukur loh, kita sudah beribadah setiap hari gitu ya, sudah berzikir gitu, mungkin gitu ya, kita merasa sudah bersyukur gitu ya. Tetapi ya, vibrasi yang kita pancarkan dari dalam hati kita tuh tidak pernah bisa berbohong ya. Mungkin kita sudah sembahyang, kita sudah berzikir, tetapi kadangkala itu hanya di mulut saja, tidak meresap ke dalam hati kita, sehingga antara yang kita ritualkan dengan apa yang ada di dalam hati kita setiap waktunya itu berbeda. Mungkin kita sujud bisa gitu ya untuk mengakses syukur, tetapi kan sujud hanya berapa detik, hanya berapa menit. Nah, sepanjang hari kita yang banyak kita akses justru ngresulo, mengeluh ya, marah, membandingkan gitu ya, komplain, protes dan sebagainya. Nah, itu yang akan ditangkap sebagai doa yang sesungguhnya. Nah, agar kita bisa tuh mengakses syukur gitu ya, sehingga kita mudah untuk mendatangkan kelimpahan rezeki gitu ya, dan rezeki itu banyak sekali ya macamnya, bukan hanya dalam bentuk materi atau uang gitu ya. Rezeki itu bisa kesehatan, keharmonisan di dalam rumah tangga, memiliki teman dan sahabat yang baik-baik gitu ya,
banyak direspeki oleh orang gitu ya, banyak mendapatkan cinta dari banyak orang, itu semuanya adalah rezeki ya. Terutama ya tentang rezeki, karena kita hidup di dunia dan membutuhkan uang, ya uang itu masuk di dalam rezeki kita ya. Banyak keberuntungan yang kita dapat ya, diem-diem dikasih peluang, diem-diem dikasih kesempatan ya, diem-diem dari arah yang tidak disangka-sangka, mungkin mendapatkan project ya, diem-diem dikasih hadiah dan sebagainya. Itu adalah sebuah peluang rezeki-rezeki yang mungkin gitu ya akan kita dapatkan karena kita banyak mengakses rasa syukur. Nah, cara mudah untuk kita bisa mengakses syukur gitu ya, ya kita tidak perlu mencari jauh-jauh gitu ya, tidak perlu mencari jauh-jauh, tinggal kita bisa melihat ke dalam diri kita saja ya. Kita dikasih kesehatan, alhamdulillah. Kita dikasih masih bisa bernapas, itu alhamdulillah gitu ya. Kita masih bisa makan gitu ya, meskipun mungkin makan seadanya, nasi sama tempe goreng misalnya, kita bisa mengakses syukur itu, alhamdulillah gitu ya. Itu adalah cara paling mudah gitu ya, dan itu yang diutamakan, yang sudah dikasih tahu gitu ya, sudah dikasih tahu oleh Allah Tuhan kita semua, bahwa ketika kita mampu mengakses syukur, Allah sendiri yang akan menambahkan rezeki kita ya. Jadi kita bisa nih introspeksi ke dalam diri kita, kenapa mungkin ya kita masih seret rezekinya, kita masih banyak kebutuhan tapi susah untuk memenuhi kebutuhan itu gitu ya. Coba kita introspeksi lagi, barangkali gitu ya, kita mungkin lebih banyak mengeluhnya dibanding mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun mungkin secara lahir gitu ya, materi kita tidak banyak ya, uang kita nggak banyak, tetapi ketika kita mampu memiliki gitu ya rasa syukur, itu pasti akan dicukupi. Entah dari mana jalannya gitu ya, kebutuhan kita tuh pasti akan dicukupi gitu. Kuncinya hanya satu, kita mampu mengakses syukur sehingga rasa keluhan kita, protes kita gitu ya, ngresulo kita itu tuh hilang, lenyap gitu, digantikan dengan setiap harinya kita tuh merasakan syukur. Dengan syukur itu akan bertambah lagi ya rezeki yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Dan terutama ketika kita mendapatkan rezeki gitu ya, ini penting sekali. Kadangkala di antara kita ketika kita mendapatkan rezeki itu mental miskinnya tuh kambuh gitu ya. Mendapatkan rezeki langsung blast habis ya buat beli segala macam yang kita inginkan. Nah, coba ketika kita mendapatkan rezeki itu kita ada yang ditabung gitu. Karena dengan itu kita itu akan merasakan mengakses syukurnya itu panjang gitu. Kadangkala kita mungkin kesulitan untuk mengakses syukur itu karena lihat dompet kosong, lihat rekening kosong. Itu kan susah untuk bohongi gitu ya. Pikiran dan hati kita tuh susah untuk dibohongi. Gimana mau bersyukur gitu misalnya ya. Wong dompet saya kosong, rekening saya kosong gitu ya. Mau beli makan susah, mau membiayai pendidikan anak susah gitu ya. Nah, itu kadangkala yang menjadikan rasa syukur itu sulit untuk diakses oleh memang sebagian di antara kita yang secara keuangan kesulitan. Jadi teman-teman, ketika kita mendapatkan rezeki, pastikan kita bisa mengerem keinginan kita dan kita bisa nabung. Meskipun itu hanya 10.000, 20.000, 50.000 gitu ya, tetapi kita pastikan bisa nabung sehingga kita tuh merasakan bahwa kita tuh punya uang gitu. Kita punya uang dan kita bisa bersyukur, alhamdulillah aku masih punya tabungan, aku masih punya uang ya, bulan depan alhamdulillah masih aman kayak gitu. Itu penting banget karena memang kita secara manusia biasa yang membutuhkan dana, membutuhkan uang gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan syukur ketika
di dompet kita nggak ada duitnya, di rekening kita nggak ada duitnya, sementara kebutuhan setiap hari harus kita penuhi gitu ya. Sehingga penting sekali untuk ketika kita mendapatkan rezeki, mental miskinnya itu jangan dipelihara gitu ya. Langsung, kalau orang yang bermental miskin ketika mendapatkan rezeki itu langsung kepikirannya itu apa yang bisa saya beli ya, A, B, C, semua keinginan yang saya inginkan itu dibeli. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Pemikiran orang yang mental kaya ketika dia mendapatkan rezeki itu pasti ya separuhnya itu ada yang ditabung, paling enggak gitu ya, ada yang disimpan sehingga tidak semuanya itu dihabiskan dalam satu waktu ya. Ini juga yang menjadi cara gitu ya agar kita mampu untuk mengakses syukurnya itu bisa lebih panjang, meskipun ini juga masih dalam level cara untuk memelihara rasa syukur di level orang biasa gitu ya. Kalau makomnya sudah tinggi, meskipun nggak punya uang juga tetap bisa mengakses syukur ya. Jadi teman-teman ketika kita, aduh aku nggak punya uang nih, yang muncul itu adalah ngresulonya, banyak komplainnya gitu ya. Berarti kita mesti mampu mensiasati untuk bagaimana nih agar rasa syukur saya nggak hilang. Berarti saya harus menyimpan sebagian rezeki saya, tidak langsung dihabiskan, sehingga setiap waktu saya itu merasa kaya, saya itu merasa memiliki harta, saya itu merasa cukup, sehingga kita lebih mudah lagi ya untuk mengakses rasa syukur itu. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mampu mengakses syukur setiap waktu ya, kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya atas kebutuhan-kebutuhan apapun yang kita butuhkan, sehingga ngresulo, komplain, protes, mengeluh ya, membandingkan itu dikurangi ya Pak, bahkan mungkin bisa kita hilangkan ya, karena di dalam hati kita dipenuhi rasa syukur itu. Dan yang paling mudah teman-teman untuk mampu merasakan syukur adalah kita benar-benar menikmati apa yang sedang kita jalani. Kadang-kala yang menjadikan kita sulit bersyukur adalah perbandingan. Ya, misalnya saya membandingkan dengan si Raffi Ahmad misalnya gitu ya, yang uangnya sudah miliar-miliar, triliun-triliun gitu ya. Akhirnya ada perbandingan gitu, sehingga apa yang saya miliki sekarang itu tidak membuat saya bersyukur karena terlalu panjang angan-angannya membandingkan dengan orang lain. Nah, sehingga yang perlu kita terampil untuk kita latih adalah kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita tuh saat ini gitu, sehingga kita tidak membandingkan dengan siapapun ya. Itu kita bisa mensyukuri kita bisa mengakses rasa syukur, kita bisa menikmati apapun yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini. Itu adalah karunia yang sangat besar ternyata ya, karena tidak semua orang mampu untuk mengakses syukur seperti ini ya, untuk bisa menikmati ya kesyukuran yang bisa kita rasakan setiap hari pada kondisi kita saat ini juga di sini sekarang gitu ya. Itu tidak semua orang, bahkan mungkin orang yang sudah uangnya triliun-triliun, miliar-miliar gitu ya, belum tentu kok mampu untuk bisa memiliki hati yang bersyukur tanpa membandingkan dengan siapapun dan bisa menikmati ya semua yang sudah Tuhan berikan kepada dia gitu. Jadi memang hati yang bersyukur itu adalah salah satu nikmat atau salah satu rezeki yang luar biasa, salah satu anugerah yang sangat besar adalah diberikan hati yang bersyukur. Jadi ketika teman-teman apapun kondisinya saat ini gitu ya, ketika teman-teman diberikan kemampuan untuk mampu mensyukuri apapun yang teman-teman ada saat ini, itu sebuah anugerah yang luar biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bersyukur dengan itu, bahwa teman-teman diberikan nikmat untuk memiliki hati yang penuh syukur. Ya, itu yang paling utama ya, karena ketika banyak seberapapun harta yang kita miliki, ketika hati kita tidak atau belum mampu untuk memiliki hati yang bersyukur, itu ya semuanya akan hampa, akan rasanya
kurang terus gitu. Kita akan tetap merasa tidak cukup. Jadi teman-teman, milikilah rasa syukur untuk menjadi sebab ya melipat gandakan rezeki datang lebih mudah kepada kita gitu ya. Tetapi jangan lupa juga bahwa nikmat terbesar yang diberikan Allah atau Tuhan kita kepada kita adalah nikmat berupa hati yang mampu bersyukur. Ya teman-teman, demikian dulu ya sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.